Ada hadis Nabi, salah satu da'watuhum la turad, ada 3 kelompok orang kalau dia berdoa, doanya enggak akan ditolak Allah. Satu, doa as-saimu hina yuftir. Ada satu lagi redaksi as-saimu hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua redaksinya, orang sedang berpuasa sampai berbuka. Maknanya selama puasa doa makbul. Yang kedua, berdoa ketika berbuka bagi orang puasa. Jangan Bapak perpanjang. Saya belajarnya begini, di sini begini karena perbedaan memakai mazhab yang mana. Begitu, Pak. Cukup? Oke, jadi ini jangan dibantah. Ini jangan dibantah karena ini teori mazhab Syafi'i. Dari awal kita sudah menyebut yang kita pelajari fikih mazhab Syafi'i, maka kitabnya Matan Abi Syuja. Sudah dibatasi dari awal, Pak. Jadi kalau Bapak membantah, Bapak salah alamat. Karena Bapak sedang berada di lokal yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kembali kita lanjutkan kajian dan sudah H-6 atau H-5 kita memasuki Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua sehat, Allah berikan taufik beribadah terbaik di bulan Ramadan insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut tentang kitab yang kita baca. Terakhir sampai mana kita baca teksnya, Pak Mul? Atau Pak ya? Yang mana teks terakhir kita baca? Kalau buku yang seperti ini halaman 66. Yang seperti ini terjemahnya halaman 66. Membatalkan puasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca saja dari awal, nanti kita bahas tentang membatalkan puasa. Baik. Halaman 66. Wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'. Orang yang wajib puasa harus memenuhi 4 kriteria. Al-Islam wal bulugh wal aql wal qudratu 'ala shaum. Dia muslim, dia berakal, baligh. Yang keempat, sanggup untuk puasa. Yang kelima, ada tambahan perempuan sedang bersih. Wa faraidu wujubis siyami arba'atu asya'. Dan rukun ketika kita puasa mesti dilaksanakan 4 perbuatan. Pertama, an-niyah, berniat. Yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, tidak makan, tidak minum. Yang ketiga, wal jima', tidak berhubungan badan. Yang keempat, wa ta'ammudul qai', tidak melakukan muntah dengan sengaja. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu 'asharatu asya'. Dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan batal puasa ada 10. 1. Ma wasala 'amdan ilal jawfi, semua makanan, minuman atau benda yang masuk ke dalam rongga badan dari lubang-lubang badan yang terbuka. Awil ra'si, atau dari kepala. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan memasukkan benda dari salah satu kubul dan dubur. Seperti kita ada obat tertentu yang masuk dari anus dan sejenisnya. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan, berhubungan badan dengan sengaja. Fil farji, berhubungan badan pada kemaluan. Wal inzalu an mubasyaratin, dan melakukan keluar sperma karena bermesraan. Wal haidu, terjadinya haid. Wan nifas, terjadi nifas. Wal junun, hilang akal.
gila. Wariddatu murtad. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', dan dianjurkan dalam pelaksanaan puasa 3 perbuatan. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, wa tarkul hajri minal kalam, dan meninggalkan atau menghindari semua perkataan yang tidak baik selama berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsati asya', tidak boleh, haram hukumnya puasa pada 5 hari. Al-Idan, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyrik, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, yang disebut dengan hari tasyrik. Wa yukrahu saumu yaumish syak, dan makruh hukumnya puasa pada hari yang diragukan, apakah dia akhir Sya'ban atau awal Ramadan, illa ayyuwafiqa 'adatan lah, kecuali orang ini sudah biasa puasa sunnah, dan saat hari ragu itu hari yang memang dia biasa puasa sunnah juga. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kafaratu. Kalau ada orang yang sengaja berhubungan badan di siang hari Ramadan, berhubungan badan di kemaluan, dia wajib membayar puasa hari itu karena batal. Yang kedua, dia disangsi oleh syariat. Apa sanksinya? Wahya itqu raqabatin mu'minah. Pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Fa illam yajid fasiyamu syahraini. Kalau tak sanggup memerdekakan budak atau tak bisa lagi memerdekakan budak karena tak ada budak sekarang, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina. Likulli miskinin mud. Kalau seandainya tidak sanggup, poin 1 lalu poin 2, maka dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud, atau sebanyak 1/4 kadar zakat fitrah. Wa man mata wa alaihi niyam min Ramadan ut'ima anhu liqauli yaumin mud. Itu niyam itu sebenarnya saum atau siam. Niyam itu di sini bahasa kita tidur, tidak mungkin tidur di situ. Maka yang benar adalah siam. Jadi diperbaiki kitabnya, wa man mata wa alaihi siyam, pakai sad, bukan pakai nun. Wa alaihi siyam, pakai sad, nun ganti dengan sad. Jadi di situ tertulis wa man mata wa alaihi niyam. Seharusnya wa man mata wa alaihi siyam. Siapa saja orang yang meninggal dan dia ini wajib membayar puasa. Contoh, orang ini dia tak puasa karena sakit. Sebelum sembuh rupanya sudah Allah panggil, sehingga tak terbayar puasa yang tertinggal karena sakit. Atau boleh jadi ada orang yang dia bepergian sehingga dia boleh batal puasa. Atau perempuan haid atau perempuan nifas, dia wajib puasa sepekan. Sebelum dibayar Allah panggil dia, berarti dia wajib bayar puasa. Nah, dia belum sempat bayar puasa tersebut. Ut'ima anhu likulli yaumin mud. Maka wali dia atau ahli waris dia atau keluarga dia yang masih hidup wajib menggantikan puasa untuk orang tadi dengan membayarkan fidyah setiap hari sebanyak 1 mud. Wasyaikhul haramu idza ajaza 'anis shaumi, dan seorang yang tua renta kalau dia tak sanggup puasa, wa yuftir, maka dia boleh tak puasa, batal puasa di hari puasa Ramadan. Wa yut'imu an kulli yaumin mud, dan dia mesti membayar fidyah setiap hari 1 mud. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Seandainya ada seorang yang hamil dan seorang perempuan yang menyusui, jika dia tak puasa, khawatir terhadap anak, khawatir terhadap diri mereka, sekaligus 2 di situ, aftarata, mereka berdua boleh tak berpuasa. Wa alaihima, tapi mereka berdua diwajibkan al-qada, mereka wajib membayar puasa yang mereka tak lakukan karena khawatir terhadap diri mereka. Fa in khafata ala auladihima, jika seandainya kejadian kedua, khawatir terhadap diri, khawatir terhadap anak. Tadi yang pertama khawatir diri kita saja. Saya mungkin lemah, saya mungkin sakit.
Yang kedua, khawatir terhadap diri dan anak, atau khawatir terhadap anak saja. Kalau saya puasa, anak saya nanti ASI-nya tak cukup. Kalau saya puasa, janin saya tak berkembang, bisa jadi keguguran. Maka dia aftarata, boleh tak puasa, wa alaihim al-qada, tapi keduanya wajib bayar puasa. Kemudian fa in khafata auladihima aftarata wa alaihim al-qada wal kaffara an kulli yaumin mud. Seandainya dia puasa tak puasa tadi karena diri dan anaknya atau karena faktor anaknya saja, maka dia wajib membayar puasa kemudian fidyah double sekaligus. Wa huwa ritlun wa thuluth bil iraqi. 1 mud itu 1 liter sepertiga dengan ukuran liter orang Arab. Ini untuk mencari konversi. Ini tidak kita pakai. Cuma beliau ini kan orang yang hidup di abad ke-6 dulu. Maka kalau dihitung di masa itu, yang terkenal literan orang Baghdad, orang Irak, secara konversi 1 mud sebanyak ini. Nah, kira-kira itu maksudnya. Jadi kalau dihitung dengan kita, setelah dikonversi dengan mud itu 1 canting misalnya, atau setengah liter orang Sumatera. Nah, itu maksud dari kalimat barusan. Wal maridu wal musafiru safara tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Dan orang yang sakit, orang musafir, karena perjalanan yang panjang, orang sakit dan orang musafir tadi boleh tidak puasa, tapi mereka keduanya wajib qada puasa. Baik. Di sini pembahasan yang penting kita ulas adalah tentang yang membatalkan puasa, yang kedua sunnah saat melaksanakan puasa, yang ketiga tentang uzur boleh tak puasa dan bagaimana cara menggantinya. Pertama, tentang yang membatalkan puasa. Poinnya adalah apa saja yang masuk ke dalam rongga badan, dari masuknya dari mana? Dari, kalau bahasa fikih itu lebih lanjut, dari lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa maksudnya? Ada 7. 1, 2 hidung. 2 lubang hidung maksudnya. Yang kedua tenggorokan. 3, 2 lubang telinga. Kemudian lubang kubul, dubur. 7 totalnya. Jika masuk, apakah air, makanan, benda dari mulut, tenggorokan, ini batal puasa. Atau dari telinga kita, masuk air, masuk makanan, masuk cairan. Atau dari hidung, baik kita wudhu atau tidak, atau sengaja masukkan dari hidung. Atau dari kubul dan dari dubur. Dubur itu kan paling mudah hari ini, seperti ada obat tertentu yang dimasukkan dari anus. Nah, itu contoh yang mudah. Maka bila masuk benda atau makanan atau minuman dengan kita sengajakan dari 7 saluran ini ke dalam rongga dalam badan kita yang terhubung mulai dari otak, terus nanti ke tenggorokan, terus ke bawah sampai pankreas, semua rongga itu jika masuk dari 7 lubang ini atau lubang yang terbuka ini, maka batal puasa. Kenapa, Bu? Berarti masuk melalui itu. Mencium itu bila dia masuk dengan zatnya, nah itu bisa batalkan nanti, Bu. Maka sebaiknya tak mencium itu di saat siang hari, karena kalau kita kaji secara secara keilmuan, dia tak mungkin kita cium kecuali ada zat yang masuk ke hidung kita. Kan pasti ada zat yang masuk ke hidung kita, maka dia tercium oleh kita. Maka sebaiknya tidak kita lakukan itu. Beda halnya kalau kita lakukan melalui kulit kita saja. Sehingga kalau seperti ibu oleskan balsem atau selainnya, itu tak ada masalah. Cuma kalau hidung, karena dia terbuka dan dia akan masuk ke hidung dengan lewat udara, itu bisa masuk melalui 2 lubang hidung ini dan bisa membatalkan puasa. Sebaiknya dihindarkan. Nah, gitu, Bu. Yang penting, yang menjadi poin utama di sini sebenarnya tidak benda seperti itu. Dulu kan nggak dikenal seperti itu. Tapi makanan dan minuman. Cuma untuk lebih
menjaga, sebaiknya tidak kita masukkan yang seperti itu, Bu. Nah, paham, Bu? Nah, itu. Lebih menjaga sifatnya. Nah, di sini juga lah rokok bisa disebut dia tak boleh dilakukan. Karena rokok itu kan tak ada makan minum rokok orang kan. Pasti orang cuma mengisap rokok, sama seperti tadi itu. Ada yang masuk ke dalam perut atau dalam tenggorokan kita. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Ini batalkan puasa. Karena tujuan puasa itu orang tak makan, tak minum. Maka kalau seandainya ada orang makan, ada minum, berarti tak sinkron antara tujuan puasa dengan yang merusak puasa. Yang ketiga, yang semakna dengan makan dan minum ini adalah muntahan. Muntah dengan sengaja. Karena muntah dengan sengaja ini, kata Nabi, man istaqa'a fa'alihil qada'. Siapa saja yang membuat dirinya muntah, dia wajib ganti puasa. Kemudian secara fikihnya, orang kalau muntah, ada keluar muntahan. Muntahan itu sering naik turun. Sehingga yang sudah keluar bisa masuk lagi. Kalau keluar masuk lagi berarti sama dengan makan. Maka tidak boleh orang muntah dengan sengaja. Tetapi dalam hadis yang lain, wa man zara'ahul qai' fala qada' alaih. Tapi kalau seandainya muntah ini tidak sengaja, kita misalnya karena terlalu tajam aroma, mungkin masuk satu ruangan, dalam itu banyak mangga atau banyak durian, atau kita sensitif terhadap aroma tertentu, tidak sengaja, kemudian memaksa kita muntah, nah ini tidak batal puasa. Begitu juga kalau pergi perjalanan, berangkat kita ke Dumai, berangkat ke Tinggi, perjalanan, mungkin karena perjalanan suasana jalan tidak terlalu mendukung bagi fisik kita atau kita kurang sehat, muntah, itu enggak batal. Tapi yang dicolok, ditekan, masukkan jari atau disengaja dengan berbagai cara, itu yang membatalkan puasa. Baik. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan. Berhubungan badan di kemaluan dengan sengaja. Sehingga ini berlaku bagi hubungan yang halal, hubungan yang haram. Yang halal saja batal, apalagi yang haram. Yang kelima, yang semakna dengan berhubungan badan ini, berhubungan secara tunggal. Ini membatalkan. Kenapa? Karena ini keduanya menyalurkan syahwat. Sementara puasa itu tujuannya menjaga, mengendalikan syahwat. Maka ini tak boleh dilakukan. Kemudian catatan, beda dengan orang yang kalau dia mimpi basah. Mungkin anak kita yang SMA atau SMP atau masih awal-awal kuliah, siang hari dia tidur, lalu dia mimpi basah, itu enggak batal. Kenapa? Dia tidak menyalurkan syahwat. Kalau mimpi kan tidak direncanakan orang, enggak dibuat orang. Kalau dia melakukan sendiri itu kan sengaja menyalurkan. Berhubungan dengan lawan jenis itu sengaja. Kalau mimpi dia tak menyalurkan, tapi dia sama dengan muntah yang dia karena keadaan. Karena dalam mimpi itu dia tidak membuat mimpi, tapi mimpi itu datang dengan sendirinya. Maka mimpi basah tak membatalkan puasa. Ini anak-anak bujang sering mengalami ini. Sehingga kalau ada anak kita mengadu, jangan sampai dibatalkan puasa atau kita suruh dia batalkan. Sah puasa dia. Kemudian yang keenam, bermesraan yang menyebabkan terjadinya ejakulasi. Dia tak berhubungan badan, tapi menyebabkan terjadinya ejakulasi. Suami istri atau tidak suami istri. Sudah itu, yang ketujuh, yang batalkan puasa, di sini haid. 8 nifas, 9 hilang akal, 10 murtad. Haid, seorang perempuan ketika haid dia tidak ahli ibadah, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh dia tawaf.
Nifas sama dengan haid, dan ini keduanya temporari, tidak selamanya, hanya kondisi tertentu. 9, hilang akal. Karena orang yang disuruh puasa orang berakal. Kalau dia tak lagi berakal berarti tak memenuhi kriteria, maka tak sah. Kemudian murtad, yang sah puasanya orang Islam. Kalau dia tak lagi Islam, maka dia tak lagi orang yang dinilai sah ibadah. Yang layak dapat ijazah dari UNRI yang masih terdaftar di UNRI. Kalau sudah tak terdaftar di UNRI, meskipun ratusan tahun berada di UNRI, enggak disebut orang sebagai alumni UNRI. Kira-kira begitu mudahnya. Maka orang murtad dia sudah keluar dari ahli ibadah, sehingga ketika dia hilang akal itu otomatis tidak sah ibadah dia. Baik, ini 10 yang batalkan puasa. Sebelum kita lanjut, karena ini sering mungkin berapa kejadian terjadi dengan kita atau kasuistik di bulan Ramadan, kita diskusi dulu, baru kita lanjut kepada yang disunnahkan ketika berpuasa. Silakan, kita lanjut diskusi. Silakan, Mbak. Berdasarkan kaedah ini, yang poin 1 tadi, maka di dalam mazhab Syafi'i, orang melakukan vaksin, orang melakukan suntik, atau tetes mata, atau yang sifatnya dari kulit, kayak balsem atau apa saja yang sifatnya terapi tapi dari kulit, tidak melalui lubang yang terbuka ini semuanya tak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang bersuntik, ada orang vaksin, ada orang melakukan terapi dan segala macam yang sifatnya tidak masuk benda dari sini, 7 ini, dia tak membatalkan. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sehingga nah, di sini kemudian muncul iskalnya tentang masuk dari tenggorokan. Tenggorokan ini tujuannya kan adalah makan dan minum. Sekarang infus. Infus bila tujuannya untuk makan dan minum, karena infus itu kan banyak tujuan, Pak. Infus itu kan banyak macamnya. Ada yang untuk makan, ada untuk makanan, ada yang bukan untuk makanan. Nah, bila dia tujuan untuk makanan dan minuman, berarti dia masuk kepada poin ini. Cuma masuknya tidak langsung ke tenggorokan, tapi langsung menjadi cairan yang diolah oleh tubuh. Maka di situ dia bermakna makan dan minum di situ. Ya, Pak? Jadi infusnya tidak semua infus, tapi infus yang bertujuan makan dan minum. Nanti silakan dicek lagi ke tenaga medis. Setahu saya infus itu tak sekedar makan dan minum fungsinya. Ada selain makan dan minum. Sehingga infus itu punya banyak macam. Mungkin 40-an lebih kriteria infus itu. Maka biasanya dikasih tahu ke kita, ini jenis infusnya ini, namanya ini gitu. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Sebab dia makannya. Baik, ada lagi? Bekam tidak membatalkan, Pak. Karena bekam itu mengeluarkan darah tidak dari melalui ini juga. Cuma bekam itu berpotensi orang lemah. Bila lemah, orang bisa batal puasa. Sehingga makruh kalau sedang puasa berbekam. Menyebabkan kita nanti, kan yang pernah bekam itu merasakan itu. Dia pertama sebelum bekam sebaiknya minimal 2 jam nggak makan biasanya. Makan berat terutama. Kemudian setelah itu, karena bekam ini kan mengeluarkan darah dia, Pak. Biasanya orang lemah. Nah, itu dianjurkan tidak bekam ketika sedang puasa, tapi malamnya tidak ada masalah. Baik, cukup? Ada lagi? Silakan, Pak. Kalau sakit kepala kan dioles, tapi aromanya kan tetap masuk ke hidung. Selama dia tidak langsung ke hidung, Pak, tidak ada masalah. Tapi bila dia menyerap dari kulit atau tidak langsung kita arahkan ke mulut, mohon maaf, kan begitu biasanya kita. Selama tidak begitu, meskipun masuk ke mulut tidak ada masalah, Pak. Sama dengan alat tetes mata, meskipun terasa ke otak atau terasa ke dalam tubuh, tak membatalkan. Karena dia tidak semakna dengan yang poin ini tadi, makan dan minum. Tapi enggak di sini, kalau di sini masih tidak membatalkan begitu, Pak. katanya di lubangnya gitu. Di lubangnya yang karena memungkinkan dia masuk langsung. Tapi kalau di
tidak ada masalah. Atau bagian kulit yang lain tidak ada masalah. Selama dia masuk itu melalui serapan kulit atau rongga-rongga atau pori-pori, tidak membatalkan. Nah, gitu. Ada lagi? Silahkan, Pak. Bagaimana cara mengganti puasa yang jumlahnya udah banyak gitu? Setelah ini ya, karena nanti ada pengganti puasa khusus. Nanti dijawab. Silahkan. Secara umum sebaiknya jangan di siang hari, karena memang ini kita masukkan benda, meskipun pada hakikatnya mengeluarkan bukan memasukkan. Alat dimasukkan tapi kan mengeluarkan kotoran. Untuk menghindari menjadi batal sebaiknya tak lakukan ketika siang hari. Makanya nanti ada kaidah lain yang membatalkan itu memasukkan bukan mengeluarkan. Memasukkan benda ke dalam dari 7 lubang yang terbuka tadi. Cukup? Oke, jadi sebaiknya dihindari. Meskipun dikatakan tidak sampai membatalkan kalau kita ngorek hidung, kemudian telinga saat puasa. Baiknya malam hari saja. Baik. Silakan, Pak. Ya. Ketika kita puasa, kumur-kumur sama masukkan air ke hidung boleh, tapi air ke hidung itu dalam artian cuma di depan ini saja, bukan ditarik ke atas. Bila sengaja kita masukkan air dan tertelan atau tarik ke atas lalu masuk, itu batal gara-gara itu. Tapi kalau sekedar di depannya saja, kita basuh depannya, mungkin kita merasa saya kerja banyak di lapangan sehingga debu banyak masuk, tidak nyaman atau geli, kita bersihkan depannya saja, bagian depannya tidak tarik ke atas, itu tidak masalah. Kumur-kumur juga begitu, gosok gigi juga begitu. Hanya saja bahasan sedikit tentang gosok gigi ini. Secara umum dalam mazhab Syafi'i ada 2 pernyataan, terutama gosok gigi setelah zuhur sampai berbuka. Setelah zuhur sampai berbuka ya, tidak dari sahur sampai zuhur. Setelah zuhur sampai berbuka, ini 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang gosok gigi. Satu pendapat yang representatif mazhab Syafi'i menyatakan makruh. Yang kedua pendapat Imam Nawawi mengatakan tetap sunnah dilakukan. Kenapa? Anjuran dalam hadis itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'. Kalaulah aku tak khawatir memberatkan umat, aku akan suruh mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap kali wudu. Kita sudah bahas tentang siwak. Yang kedua, para ulama Syafi'i mengatakan makruh. Kata Allah, kata Rasul, la khalufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Ketika orang sedang puasa, aroma bau mulut orang puasa itu lebih Allah suka dibanding aroma minyak kasturi. Ketika kita gosok gigi menghilangkan aroma yang Allah suka, maka makruh hukumnya menghilangkan bekas ibadah yang Allah suka tadi. Sama dengan dikiaskan tentang orang yang kalau meninggal karena perang, dia tak dimandikan, Pak. Kenapa? Menghilangkan darah bekas dia meninggal karena jihad tadi. Yang darah itu nanti akan menjadi harum, seperti lebih harum pada minyak kasturi, dan menjadi saksi bahwa dia meninggal karena berjihad. Menghilangkan bekas ibadah itu tak dianjurkan, sehingga tak mandi atau dimandikan orang yang meninggal karena perang. Nah, begitu juga ketika wudu, ketika gosok gigi saat berpuasa. Jadi yang paling selamat kita gosok giginya dari pagi sampai siangnya, Pak. Dari siang sampai berbuka sebaiknya nggak gosok gigi, apalagi tidak ada keperluan. Artinya rasanya di gigi itu sudah bersih, tidak perlu untuk kita gosok, yang menyebabkan kita ragu. Nanti ada sisa makanan kita tertelan, sebaiknya nggak usah gosok gigi lagi. Nah, jadi kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung selama tak ditarik ke atas, Pak ya, itu boleh saat sedang puasa. Puasa wajib atau puasa sunnah. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Silahkan, Bu. Ya. Baik.
Kalau dia terjadi flek begitu, Bu, dia tetap sah puasa karena dia tidak haid. Sehingga puasa hari itu tak dibatalkan, tetap dilanjutkan saja. Dan itu tak perlu diganti. Kenapa? Karena dia tak melakukan yang membatalkan. Dia tidak mesti mandi. Yang mandi itu karena haid, karena nifas. Kalau dia sekedar flek, enggak harus mandi. Jadi tak mandi, tak diqadha, tak dibatalkan puasa. Cukup? Oke. Kalau cukup, saya pindah ke bab amalan yang disunnahkan saat seseorang melakukan puasa. Disunnahkan pertama ta'jilul fitri katanya. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini perlu dicatat bila waktu berbuka sudah pasti. Sudah pasti masuk, kita segera berbuka. Jangan sampai sudah masuk, kita sholat dulu, baca Quran dulu, kemudian melakukan hal lain dulu, baru kita buka puasa. Tidak itu, yang dimaksudkan sudah pasti waktu masuk. Contoh, waktu maghrib jam 18.20. Masuk waktu, baik ditandai dengan azan, ditandai dengan sirine, ditandai dengan kita melihat kepada matahari tenggelam, atau tanda yang lain. Sudah masuk waktu itu, dianjurkan segera berbuka. Tapi jangan coba-coba, belum masuk waktu kita sudah buka. Minum, dah habis segelas atau 2 gelas. Begitu selesai, baru masuk waktu. Puasa hari itu dianggap batal dan wajib diganti. Kenapa? Karena dugaan kita salah. Dan dugaan salah tadi menyebabkan batal puasa sebab melakukan larangan di saat kita sedang melakukan puasa. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Kurma ini kalau ada kurma yang sifatnya kurma basah, kan ada tuh kalau kita beli kurma itu yang lembab-lembab, kadang pakai ranting, kadang tidak. Dianjurkan pakai kurma itu. Kalau tidak, pakai kurma yang kering. Kan ada kurma yang dijemur, Pak. Kurma yang basah, kalau tak ada, dianjurkan kurma kering. Karena Nabi biasanya berbuka itu dengan kurma. Yang ketiga, dianjurkan ketika berbuka ini berdoa. Ada hadis Nabi, salah satu da'watuhum la turad, ada 3 kelompok orang kalau dia berdoa, doanya enggak akan ditolak Allah. 1, doa as-saimu hina yuftir. Atau ada satu lagi redaksi as-saimu hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua redaksinya, orang sedang berpuasa sampai berbuka. Maknanya selama puasa doa makbul. Yang kedua, berdoa ketika berbuka bagi orang puasa. Nah, ulama kemudian menyimpulkan waktu terbaik berdoa itu saat kita berbuka. Apa doa yang kita baca ketika berbuka ini? Banyak riwayat tentang redaksinya. Di antaranya redaksi itu Allahumma lakasumtu yang biasa kita baca. Yang kedua, dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ada lagi doa para sahabat, faghfirli, ya Allah dengan rahmat-Mu yang sangat luas, ampunilah aku. Minimal itu 3 riwayat yang terkenal tentang doa ketika berbuka. Maknanya, apa saja doa yang ingin kita doakan saat berbuka itu boleh. Kamu mana tahu Pak Imam kita? Siapa nama Ustaz? Ustaz Khairul. Ya Allah mudahkan jodoh Khairul misalnya. Itu boleh ketika berbuka itu. Ya Allah Khairul ini baik, jadi menantu kami juga lah gitu. Itu boleh ketika berbuka itu. Atau ketika berbuka itu di proyek di situ, ya Allah lancarkanlah. Dah 2 tahun dah kita coba tak tembus. Itu boleh. Atau bisnis kami yang di jalan jalan Subrantas itu, kok rasanya agak berat betul berjalan. Doakan bisnis itu, tidak ada masalah. Maknanya, apapun doa ketika ini boleh kita buat. Tak ada doa wajib dan tak ada doa yang harus dengan redaksi tertentu. Maka kalau ada orang berdoa dengan zahabal dhama'u, boleh. Dengan Allahumma lakasumtu silahkan. Atau doa dengan yang lain silahkan. Semakin banyak berdoa waktu itu, maka memanfaatkan waktu doa makbul. Sehingga tak ada masalah kita berdoa dengan banyak redaksi doa, berbagai hajat dunia dan akhirat kita saat itu. Dan kalau ada yang mempermasalahkan hadis Allahumma lakasumtu dhaif, hadis ini sahih, tidak. Keduanya adalah
hadis yang sahih, hadis yang patut diamalkan menurut para imam hadis. Hanya saja imam hadis yang dirujuk tak sama. Contoh, menurut Pak Mul, doa Allah malkasumtu yang terbaik dibaca. Menurut Pak Irza, doa zahabaz zama'u. Lalu saya mengikut Pak Irza, yang satu ngikut Pak Mul. Oleh pengikut Pak Mul menganggap yang itu doa yang harus. Pengikut Pak Irza mengatakan yang saya sampaikan yang bagus. Itu terjadi kenapa orang menyebut Allah malkasumtu dhaif, yang ini yang diamalkan. Jadi keduanya diamalkan. Dalam mazhab Syafi'i justru yang sangat bagus diamalkan itu doa Allah malkasumtu. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari dulu tahunya doa ketika berbuka itu Allahumma lakasumtu. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu doa yang terbaik dibaca ketika berbuka. Sama dengan sami Allahu liman hamidah. Itu sejak dulu kita diajarkan bacaan zikirnya mulai sami Allahu liman hamidah sampai habis zikir i'tidal itu imam dan makmum bacaannya sama. Tidak hanya imam dan makmum dibedakan. Kan kadang ada yang menyebut sami Allahu liman hamidah, sebagian mengatakan rabbana lakal hamd. Tidak sama imam dan makmum. Kenapa? Memang dalam mazhab Syafi'i itu yang terbaik. Jadi berdoa ini poin pentingnya adalah apapun doa yang kita baca silahkan. Mau Allah malkasumtu, zahabal dhama'u, atau faghfirli, atau yang lain silahkan, tidak ada masalah. Kalau tak berdoa tetap sah puasa karena dia tak menjadi syarat. Cuma kita kehilangan waktu terbaik berdoa. Waktu mustajab. Yang keempat, menyediakan perbukaan bagi orang yang puasa. Menyediakan perbukaan ini seminim apapun kita sediakan dianggap kita menyediakan. Man fattara sha'iman, siapa saja orang menyediakan perbukaan bagi orang lain yang sedang puasa, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang dia sediakan perbukaan. Sahabat lalu ada yang tanya, ya Rasulullah, tidak semua kami punya perbukaan seperti yang lain. Kalau bahasa kita mungkin kami tak punya sambal enak, tak punya nasi yang berasnya beras bagus gitu. Kami cuma punya air segelas, punya cuma rambutan di rumah, punya pisang, punya pepaya. Apa kata Nabi? Pahala ini dapat bagi orang siapa? Yang punya tamrah, punya sebiji kurma, atau punya syurbati ma, hanya segelas air, atau muzqati labanin, atau punya satu mok susu yang diperah dari domba, dari kambing, atau dari sapi. Kan biasanya orang-orang yang punya binatang ternak bisa diperah susunya. Kalau di Arab itu tren mereka dulu. Kalau ada binatang apakah onta, kambing, domba, itu punya susu diperah mereka. Nanti suguhkan ke tamu. Atau mereka minum langsung. Dengan itu pun kata Nabi dapat pahala menyediakan perbukaan. Atau dengan air putih pun dapat. Atau dengan sebiji kurma. Artinya Nabi menyebutkan jumlah yang kecil. Tidak mesti mahal, tidak mesti banyak, tidak mesti besar. Kita sediakan dapat pahala menyediakan perbukaan bagi orang yang puasa. Dulu kami di Mesir, setiap hari itu disediakan perbukaan. Dan di masjid-masjid itu banyak dibuat. Sengaja dibuat tenda di masjid khusus tempat orang berbuka. Itu yang datang kadang ratusan, kadang ada yang skala besar itu ribuan setiap hari selama Ramadan. Maka kami termasuk di Mesir itu kalau dah Ramadan jarang masak, Pak. Berbuka itu tinggal pilih masjid mana mau datangi. Hari ini Nurul Fajar, besok Syuhada, setelah lagi Darul Aman. Atau agak geser sedikit, pokoknya Subrantas kan banyak masjid nih. Cari aja. Atau nanti kita pikir, biasanya kalau di sana menunya ini. Nah, kita ke sana. Kadang-kadang perusahaan yang ngundang kita, Pak. Saya ingin ngundang 20 orang pelajar asing. Dia undang ke kantor dia, berbuka di sana. Itu biasanya dikasih Quran, dikasih perbukaan, dikasih amplop pulang. Nah, maka kita senang kalau seperti itu. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang itu hidup. Maka Bapak Ibu kalau lihat orang sedang haji dan umroh ada perbukaan hari Senin dan Kamis, itu Senin dan Kamisnya begitu, apalagi Ramadan. Itu sangat banyak dan membudaya di seluruh tempat di Arab. Maka kami di Yayasan Temu Wakaf Umat itu ingin menghidupkan budaya itu sehingga hari Selasa puasa pertama 13 April insyaallah kita akan berbuka bersama di Masjid Al-Ikhlas Palace dekat pesantren Nurul Azhar. Sekalian tengok pesantren, sekalian kita buka bersama, salat tarawih juga di situ. Mulai dari berbuka, santunan anak yatim, berbuka, lalu salat tarawih, setelah tarawih baru kita bubar.
Sekalian nanti kalau datang lebih awal bisa lihat progres pembangunan pesantren Nurul Azhar. Hari Selasa 13 April insyaallah kita sudah siapkan untuk pasang tenda di halaman masjid sehingga sholatnya di luar. Karena kalau dalam masjid tidak terlalu besar, yang kedua takut kurang kondusif, panas, gerah. Yang ketiga secara Covid lebih aman di luar dibanding di dalam karena udara lebih sirkulasinya lebih baik. Jadi kita siapkan di luar. Target kita sementara menyediakan 500 porsi untuk orang berbuka. Insyaallah sudah terpenuhi. Tidak tahu kalau ada yang ikut ke sana buat lagi rantang masing-masing kan. Bisa 1000 pula jumlahnya, silakan. Yang jelas kalau ingin berbuka bersama nanti bersama Ustaz Somad tanggal 13 hari Selasa Ramadan pertama, Masjid Al-Ikhlas Palas. Rutenya kalau kita dari arah sini bisa masuk Simpang Bingung belok kiri ke arah kantor camat, mentok kantor camat ke kanan. Carinya nanti pinggir jalan tulisan Jalan Tengku Mahmud atau TPU Palas. Sebelum TPU 200 meter. Dia insyaallah akan dapat karena dia pinggir jalan, masjid pinggir jalan, pesantren pinggir jalan, sebelahan. Seperti ini Masjid Ikhlas, di seberang jalan itu pesantren Nurul Azhar. Silakan siapa yang datang saja. Bawa perbukaan sendiri boleh, tak ada nanti kita berbuka dengan apa yang ada di situ. Kami targetkan 500 paket insyaallah. Baik, menyediakan perbukaan. Jadi poinnya adalah apa saja yang kita sediakan dapat pahala seperti menyediakan perbukaan orang yang lain juga. Yang kelima, sunnahnya mengakhirkan sahur. Ini dengan syarat masih di waktu dibolehkan sahur. Belum masuk waktu kita menahan, belum masuk waktu subuh, belum terbit fajar. Kalau misalnya sahur subuh itu waktu anggap jam 5 pas sekarang. Kita misalnya jam 4.50 baru selesai. Itu bagus begitu. 4.45 baru selesai, 4.40 baru selesai. Kan boleh saja. Dan memang kebanyakan tanggung udah jam 3, sahur jelas sekarang. Kan kadang begitu tuh. Atau tidur agak lambat jam 1 baru tidur, sahur jelas sekarang, tidak usah lagi sahur. Nah, dianjurkan di ujung-ujung waktu. Kenapa? Di sini ada keberkahan. Satu, kalau kita makan di situ menolong kita puasa siang hari agak kuat. Maka suplemen atau tidak. Yang kedua, di waktu ini kalau kita bangun, kita selain makan sahur bisa berdoa, bisa berzikir, bisa istighfar, bisa sholat. Dan ini waktu terbaik untuk munajat. Bahkan Allah dalam hadis qudsi itu katakan, adakah yang berdoa aku kabulkan, adakah yang meminta aku beri, adakah yang beristighfar aku ampunkan. Dicari oleh Allah siapa orang yang punya hajat di saat itu. Biasanya kita berdoa, kita cari waktu terbaik untuk berdoa agar dikabulkan. Tapi di waktu itu Allah justru cari. Jadi ini minimal 5 yang dianjurkan ketika puasa. Tanggung semua azan, silakan siap azan. Yang keenam, memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh? Karena semua amal soleh kita terbaik ketika Ramadan ini, pahalanya lebih besar. Bahkan dalam hadis Imam Baihaqi itu, amal wajib setara 70 kali lipat amal wajib di luar Ramadan. Amal sunnah setara dengan amal wajib di luar Ramadan. Yang ketujuh, dianjurkan bagi yang hadas besar, mandi sebelum masuk waktu menahan. Tapi kalau tak mandi, tak membatalkan. Contoh semalam mungkin mimpi, semalam sudah bersih dari haid, dari nifas, semalam mungkin berhubungan badan, sebelum mulai puasa sebaiknya mandi. Kalau tak sempat tetap sah puasanya. Wallahu a'lam. Setelah ini kita lanjut tentang bab yang lain. Kita azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatul qaimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarfan al-'ad rafi'ah. Allahumma maqama Muhammad. Baik, saya agak loncat di situ pembahasan tentang yang haram puasa, hari yang diharamkan puasa, kemudian orang melakukan hubungan badan siang hari Ramadan. Karena ini pembahasan tidak terlalu mendesak untuk kita. Atau sekilas saja. Pertama, hari-hari yang diharamkan puasa setahun ada 5. 5 hari haram puasa. Apa yang 5 ini? 1, Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Yang ketiga, 3 hari tasyrik. Ini dah 5. Ini haram puasa di 5 hari ini. Baik nazar atau tidak. Kalau ada yang nazar, mesti ganti ke hari yang lain. Dilaksanakan di luar 5 hari ini.
Kemudian ada poin sedikit lagi, orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan sengaja, dia sadar, dia mengetahui bahwa itu membatalkan puasa, dia wajib melakukan dua hal. Orang berhubungan badan yang sengaja wajib melakukan dua hal. Satu, puasa diganti. Dua, kafarat. Apa kafarat dia? Memerdekakan budak. Ini tidak ada sekarang lagi. Merdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini batal 1 hari, ulang lagi dari awal. Sempat batal 1 hari, hari ke-59 batal, ulang dari awal. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin sebanyak 1 mud per hari. Kalau sempat berhubungan badan yang sengaja dan tahu itu membatalkan di siang hari Ramadan. Sudah itu, saya masuk kepada pertanyaan tadi, apa saja uzur orang boleh tak puasa di siang hari Ramadan? Ada berapa uzur? Uzur pertama, faktor tua. Tidak kuat fisik, sehingga kapanpun mau Ramadan, luar Ramadan nggak mungkin puasa. Orang seperti ini boleh tak puasa dan dia diwajibkan membayar fidyah. Kasih makan saja, tak wajib mengganti puasa. Kenapa? Di Ramadan saja nggak sanggup puasa, apalagi luar Ramadan, karena faktor usia. Dan orang kalau sudah tua nggak mungkin balik muda. Otomatis di Ramadan tua, setelah Ramadan tetap tua juga. Nggak mungkin setelah Ramadan dia muda. Jadi tambah tua Pak, ketuaan dia. Yang kedua, sakit. Kalau sempat sakitnya sepanjang tahun nggak ada sehat, terus sakit. Kalau jadi ada orang yang sakit itu tak berhenti Pak, istirahat panjang dia. Kalau sakit dia sepanjang tahun nggak ada waktu sehat, ini fidyah juga. Tapi kalau sakitnya hanya berapa hari, sehingga tak kuat dia puasa, ini dia qada puasa. Jadi ini pahami, fidyah ini orang yang sepanjang tahun sakit terus, sakit dalam rentang waktu yang panjang. Yang ketiga, orang yang boleh tak puasa lagi adalah orang yang sedang safar, bepergian. Dengan syarat pergian ini safarnya yang dibolehkan syariat. Dia datang misalnya pergi berangkat ke Dumai, ke Jakarta, ke Medan, bukan untuk membunuh orang, bukan untuk pergi berzina, tapi tujuannya mungkin bisnis, mungkin dia wisata, mungkin studi banding, silaturahim, atau hal-hal lain yang oleh syariat diperbolehkan. Dia boleh untuk tidak puasa. Seandainya ada orang safar, dia sanggup berpuasa sambil safar, sebaiknya dia tak puasa. Artinya, dalam posisi itu kita puasa dan tidak puasa keduanya bisa memilih. Nah, itu dia boleh tetap puasa dalam perjalanan. Justru lebih baik menurut sebagian ulama. Kenapa? Orang kalau sudah di waktu puasa itu dia batal, itu membayarnya di waktu orang lain tak puasa itu lebih berat. Nah, maka sebaiknya tetap puasa. Qada saja di sini. Sudah itu yang keempat, orang yang boleh tak puasa lagi adalah perempuan hamil, perempuan menyusui. Nah, perempuan hamil dan menyusui ini keadaannya ada 3. 1, khawatir diri mereka. Saya kalau tak puasa, saya bisa nanti, mungkin saya drop, mungkin saya nanti pingsan. Khawatir diri mereka, bukan pertimbangan anak. Maka ini qada puasa saja. Yang kedua, khawatir diri mereka tambah anak. Saya khawatir nanti kalau saya puasa, saya drop, anak saya ASI, nggak cukup. Saya khawatir saya puasa, anak saya janin bisa keguguran. Maka ini terjadi qada tambah fidyah. Yang ketiga, khawatir terhadap anak saja. Tidak khawatir dirinya. Saya insya Allah aman, saya kuat. Cuma perkembang bayi saya tidak baik kalau saya puasa. Khawatir terhadap anak saja. Jadi 3 keadaan.
Maka ini sama dengan yang kedua, qadha dan fidyah. Qadha itu mengganti puasa. Fidyah tambah dengan memberi makan orang miskin. Jadi ini uzur-uzur orang boleh tak puasa. Sudah terjawab tadi, Bang? Apa yang tadi itu mengganti puasa yang udah lama tidak. Oh, baik. Sekarang ini sudah selesai. Ada tambah satu lagi. Orang boleh tak puasa kalau dia sudah tak sanggup. Dia puasa ini, mungkin dia kerja keras atau tidak, atau karena cuaca terlalu ekstrim, sehingga saat puasa itu laparnya minta ampun, haus minta ampun, menyebabkan dia mungkin drop atau menyebabkan dia bisa sakit gara-gara itu. Dia boleh batal, tapi dia ganti. Orang yang sangat sangat haus dan lapar, itu bahasa mudahnya. Intinya itu ketika dia puasa sudah di atas kemampuan untuk menahan, maka dia boleh batal, diganti di hari yang lain. Sudah itu ada orang yang dia ini ganti puasa, tapi sampai Ramadan depan belum diganti. Kayak Ramadan lalu puasa ada 7 hari tidak dibayar. Kalau sekarang kan nggak cukup lagi 7 hari ini, sehingga dia berpuasa cuma 5 hari, tinggal 2 lagi, atau sama sekali tak terbayar hari ini. Maka puasa yang tak terbayar tadi dia mesti bayar 2. Qadha tambah fidyah. Qadha sebagai ganti puasa, fidyah sebagai sanksi. Maka kalau sempat bertambah tahun, itu fidyahnya tambah terus. Contoh dah 3 tahun enggak dibayar, puasanya tetap 7 hari dibayar, tapi fidyahnya 7 kali 3. Kalau 4 tahun, 7 kali 4, puasanya tetap 7 hari. Kalau 5 tahun, puasa tetap 7 hari, bayarnya 7 kali 5, tambah terus. Nah, kalau seandainya ada puasa itu enggak diketahui, Ustaz, saya mau ganti tapi enggak ingat berapa hari ini. Ini bisa melalui pendekatan saja. Contoh, saya dulu kalau kerja seminggu itu sekian hari. Saya bekerja, kalau saat kerja itu saya enggak kuat puasa. Saya waktu itu puasa kalau bepergian sekian hari, maka selama itu saya enggak puasa biasanya. Boleh pendekatan itu, melihat kebiasaan kita, kapan kita enggak sanggup puasa. Atau kita perkirakan, dulu rasanya saya enggak puasa itu sekian hari. Boleh pendekatan itu. Karena tak mungkin lagi dipastikan, dah lupa. Caranya adalah menggantinya pendekatan berapa yang ingat untuk kita ganti. Sudah, Pak? Pendekatan. Sebentar, Pak. Boleh, Pak? Kita sebut aja lah, mungkin orang yang baru taubat. Ya. Karena puasa mungkin hitungannya sekian tahun dia nggak puasa. Nah ini kan kalau dia ganti terus-terusan mungkin ini juga nggak kuat. Ya. Ada nggak cara mengganti atau keringanan apa yang didapatkan oleh yang bersangkutan? Baik, jika seperti ini, Pak, sepanjang tahun dia bisa mengganti. Dia tinggal mengukur diri kapan dia sanggup mengganti. Contoh dia ganti setiap Senin, setiap Kamis, di waktu orang puasa sunnah, dia ganti puasa. Atau dia sanggup saat dia tak kerja, Sabtu Ahad dia libur, setiap Sabtu Ahad dia puasa misalnya. Itu boleh. Yang meskipun enggak tahu persis kan bisa diperkirakan. 1 tahun orang puasa 29 hari, 30 hari. Saya hendak puasa itu 7 hari. Dia tinggal ukur itu. Saya hendak puasa itu 15 hari. Biasanya 15 hari saya pasti puasa. Saya pulang misalnya. Itu kan kebiasaan bisa diukur, Pak. Nah, dengan pendekatan kebiasaan itu atau pendekatan berapa sih yang masih ingat, ganti dengan berdasarkan berapa yang kita ingat itu. Itu boleh gitu. Cukup, Pak? Gimana, Pak? Baik. Bila puasa itu sunnah, itu boleh niatnya lebih dari 1. Tapi bila puasa wajib, niatnya hanya 1 saja. Cuma jika di waktu itu bersamaan dengan hari disunahkan puasa, dia dapat pahala puasa wajib dan dia sekaligus dapat pahala puasa yang disunnahkan tadi. Contoh, ibu ganti puasa tapi di hari Senin. Ganti puasanya gugur, sunnah puasa hari Senin dapat. Begitu juga nanti kita puasa Syawal. Ganti puasa di bulan Syawal, 6 hari enggak puasa. Kerjakan bulan Syawal 6 hari. Ganti puasa gugur, pahala puasa Syawal dapat. Kalau lakukan 2 kali lebih baik lagi. Ganti puasa dapat, Syawal dapat lagi. Cukup, Pak? Sunnah boleh ditompang-tompangkan niat, tapi wajib tidak boleh. Maka kalau ada orang bayar puasa di hari yang disunnahkan,
niat puasanya mesti puasa wajib. Saya berpuasa, itu niatnya. Nggak boleh niat yang lain. Cukup berpuasa, tapi otomatis dia dapat pahala sunnah karena disunahkan puasa hari itu. Sudah, Bu? Balik, Pak, silakan. Baik. Jadi ini, Pak, waktu dia tak puasa itu mengikut berapa hari dia tak puasa saja. Boleh jadi dia 1 bulan total, boleh jadi cuma 7 hari, boleh jadi 10 hari. Berapa dia tak puasa sebanyak itulah diganti. Ya, sebulan itulah diganti. Nggak ada keringanan, Pak. Karena puasa itu sebulan penuh, yang lain sama. Kenapa, Pak? Ya. Waktu membayar kan panjang, Pak. Tujuannya, ya. Tujuan fidyah ini sebagai kafarat. Kafaratnya di saat itu dia sanggup puasa semestinya, tapi dia tak puasa. Kan kekhawatirannya bukan terhadap dirinya, terhadap orang lain. Jadi tujuan pokok dia kalau tak puasa qadha, Pak. Qadha dia tak puasa. Cuma dia tidak puasa ini bukan karena dia tak mampu puasa, karena orang lain, sehingga dia sengaja membatalkan puasa. Maka kafarat berlaku di situ. Kafaratnya dia bayar fidyah. Begitu di dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ya, dan itu nggak pernah rugi, Pak. Jadi kenapa dia qadha? Sebab dia tak puasa di saat orang lain puasa. Kenapa dia fidyah? Dia seharusnya bisa puasa. Karena tadi kan pertimbangannya, khawatirnya terhadap kondisi orang lain. Sehingga dia yang seharusnya puasa, sengaja tak puasa. Maka orang yang sengaja tak puasa tadi, dia dihukum syariat dengan kafarat. Apa kafarat? Fidyah. Berapa fidyah? Kasih makan 1 mud. Bila berat, jangan dikerjakan bersamaan, Pak. Sekarang saya tanya, fidyah itu berapa banyak, Pak? Ya, saya tanya, fidyah itu berapa ukurannya? Berapa ukurannya? Kan Bapak menyebut berat. Berat itu kan otomatis kita tahu dia berapa ukuran. Fidyah itu ukurannya, Pak, 1 mud. 1 mud ini 1/4 zakat fitrah kita. Berapa zakat fitrah kita keluarkan? Katakan 3 kilo. Ini cuma 7,5 on, Pak. Sekali makan. Baik. Sekali makan, ini tidak berat. Enggak berat. Dan ini dikeluarkan tidak mesti setelah langsung habis Ramadan. Puasa tidak mesti setelah Ramadan. Artinya keduanya bisa dijalankan tak satu waktu. Berpuasa itu bagi orang, semua orang sehat dia siap, Pak. Dan ini bagi orang yang kemampuan biasa pun nggak akan berat segini, Pak. Baik, kalau Bapak mengikut mazhab Syafi'i, ini dia. Kalau di luar mazhab Syafi'i, ada lebih ringan dari ini. Tinggal itu saja. Ini kan kita mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Ini dia. Jika Bapak menyebut di luar mazhab Syafi'i, bukan ini teorinya. Nah, itu saja, Pak. Artinya kalau Bapak memilih di luar mazhab Syafi'i, qadha saja cukup, fidyah saja juga cukup. Jadi kalau Bapak menyebut saya juga belajar, berarti bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, ini dia. Jadi saya tidak masalahkan itu. Jika Bapak menyebut berat, ini dia teorinya. Jadi jangan Bapak perpanjang. Saya belajarnya begini, di sini begini, karena perbedaan memakai mazhab yang mana. Begitu, Pak. Cukup? Oke, jadi ini jangan dibantah. Ini jangan dibantah karena ini teori mazhab Syafi'i. Dari awal kita sudah menyebut yang kita pelajari fikih mazhab Syafi'i, maka kitabnya Matan Abi Syuja'. Sudah dibatasi dari awal, Pak. Jadi kalau Bapak membantah, Bapak salah alamat.
Karena Bapak sedang berada di lokal yang lain beda. Nah, baik. Jadi dari awal ini sudah fikih mazhab Syafi'i. Nah, kitabnya sudah dibatasi. Sehingga Bapak kalau menyebut di mazhab yang lain begini, itu teorinya. Oke, Pak? Nah, baik. Jadi kita cukupkan. Intinya dalam mazhab Syafi'i, kalau dia khawatir dirinya sendiri, dia qada. Kalau khawatir dirinya dan orang lain, dia melakukan qada dan fidyah. Kalau orang lain saja, dia qada dan fidyah. Termasuk nanti kita bisa menyelamatkan orang. Ada orang tenggelam. Kalau saya sedang puasa menyelamatkan orang, orang bisa meninggal, saya pun bisa korban. Sehingga supaya saya menyelamatkan orang, saya minum dulu, saya batalkan dulu, saya menyebur ke laut, saya menyebur ke sungai, saya selamatkan orang, berarti saya akan batal puasa tadi. Puasa seperti ini dia wajib qada dan fidyah juga. Atau kejadian yang lain, boleh jadi kerja keras, kerja bangunan, saya menolong orang, bisa saya selamatkan orang, tapi saya mesti batal dulu. Maka dia qada dan fidyah ini. Jadi ini kasusnya tidak hanya perempuan hamil, perempuan melahirkan saja. Kasus-kasus yang lain. Kan boleh jadi ini kejadian kita menolong orang, karena faktor kita harus dengan fisik yang kuat menolong orang. Batal dulu, baru kita tolong. Kejadiannya adalah seperti ini, qada dan fidyah. Cukup? Wallahu a'lam. InsyaAllah hari Senin sore kalau sudah diputuskan oleh Kementerian Agama sebagai awal Ramadan malam itu, Senin malam sudah kita tarawih, sahur, lalu esok puasa. Maka kajian ini dilanjutkan nanti hari Rabu subuh dan Jumat subuh sepanjang Ramadan insyaAllah. Jadi setiap Rabu subuh, Jumat subuh kita lanjutkan ini. Jika nanti masih bab puasa perlu diperpanjang kita bahas. Kalau tidak kita lanjutkan kajian terakhir tentang bab solat, tentang masalah waktu. Setelah itu kita bahas kelanjutan dari masalah waktu solat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.